yang berkata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada setiap kami anak-anak-Mu boleh dapat datang kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, karena setiap kami hati yang tenang, karena kami hati yang sungguh-sungguh ingin mau mendengar akan kebenaran firman-Mu, sehingga itu juga boleh menjadi dalam setiap kehidupan kami, boleh kami lakukan. Lebih-lebih hamba-Mu Tuhan, mari tolong Tuhan urapi anak-Mu yang terbatas ini, agar anak-Mu juga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu atas otoritas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Mari kita baca bagian firman kita yang terambil dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Ya, di sini temanya adalah menghitung hari. Ya, ini temanya menghitung hari, maka kita harus buka Mazmur 90 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Bapak Ibu, di sini kita akan baca bersama-sama. Ini kita akan baca bersama-sama. Saya membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayatnya yang genap. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 90 ayat 1 sampai ke-17. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Orang yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 90 ini berbicara tentang doa Musa. Ya, Mazmur 90 ini berbicara tentang doa Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita bisa lihat di ayat yang ketiga, di mana Musa mencoba mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan mati.
Nah, makanya ditulis di ayat yang ketiga, boleh slide selanjutnya. Kecilan ya. Di sini boleh anak muda bacakan Mazmur 90 ayatnya yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap kita, setiap orang pasti akan mati. Atau meninggal ya Bapak Ibu. Kata kasarnya adalah mati. Di sini kita akan semuanya kami namanya kematian. Nah, namun ketika kita menganggap sebuah kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan, bahkan sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kehidupan kita. Bahkan jika kita bertanya kepada orang yang hebat sekalipun, yang kokoh, yang kuat, yang badannya kekar, kalau kita menanyakan kepadanya, apakah kamu takut mati? Tentu kebanyakan jawabannya, ya, takut mati. Kebanyakan kita semua takut akan kematian Bapak Ibu. Namun, faktanya Bapak Ibu, kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada, tidak bisa kita hindari. Baik kita yang masih muda, bahkan masih balita, kan? Apalagi kita yang sudah tua. Yang dimana kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kita tolak. Karena apa? Karena kita pasti akan mengalami namanya kematian. Dan juga jangan pernah Bapak Ibu berpikir karena atau teman-teman muda, kita berpikir karena saya masih muda, belum tentu saya cepat meninggal. Belum tentu kita mengalami namanya cepat akan kematian. Yang namanya kematian, mau muda, mau remaja, mau anak-anak, mau orang tua, mau lansia, mengalami kematian. Jangan pernah berpikir, karena saya masih muda, yang namanya orang tua pasti muda, kena penyakit, maka ia lebih dulu mati bandingkan saya. Jangan pernah berpikir begitu juga buat anak-anak muda ataupun kita yang masih merasa muda. Bapak Ibu, di sini bukan berbicara bagaimana matinya, tapi menunjukkan betapa singkatnya kehidupan kita ini. Makanya dikatakan juga di ayat yang ke-10, boleh slide selanjutnya. Ini saya akan bacakan Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ini bagian hanya saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan bagaimana singkatnya kehidupan kita. Ya, di sini hidup sangat singkat. Mungkin perkataan seperti ini Bapak Ibu, bagaikan uap yang sebentar saja ada lalu hilang. Boleh kita lihat di saat kita memasak air, mungkin di saat kita membuka tutupnya, di situ akan keluar uap. Dan di saat kita melihat uap itu dan sekejap saja dia hilang atau sebentar saja dia hilang. Nah, itu gambaran singkatnya kehidupan kita. Tapi di sini dengan hidup yang singkat ini, kita mau buat apa? Mau berbuat apa kita kepada Tuhan? Buat apa hidup kita yang singkat ini? Ya, mau buat apa, Bapak Saudara? Mau buat apa untuk Tuhan di dalam kehidupan kita yang singkat ini? Jangan pernah berpikir kalau bahwasanya kehidupan kita ini sangat lama. Ya Bapak Ibu, makanya juga boleh kita lihat dituliskan di ayatnya yang ke-12, boleh selanjutnya. Ini saya akan bacakan Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, menghitung hari bukan akan meninggal, saya hitung hari saya. Saya akan mulai dari umur saya yang sekarang. Mungkin umur saya sekarang 19 tahun, mungkin sisanya 50 tahun atau 51 tahun. Bukan seperti itu yang dimaksud untuk menghitung. Juga mungkin di saat kita ingin ada rencana nih mau ibadah di hari Rabu ke Pampangan. Bukan berarti kita menghitung hari, sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti saya berangkat di hari Rabu. Bukan seperti itu yang dimaksud menghitung hari.
Yang dimaksud menghitung hari itu seperti ini. Hari ini saya sudah lakukan apa buat Tuhan? Hari ini saya sudah berbuah apa untuk Tuhan? Hari ini saya sudah berbuat apa ya untuk Tuhan dengan hidup yang singkat ini? Kenapa pada dasarnya hidup itu bukan bicara tentang seberapa lama kita hidup, bukan seberapa lama teman-teman muda hidup, tapi apa arti dari apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita selama ini. Jadi Mazmur 90 ini sangat menarik untuk kita bahas karena sebenarnya hidup ini bukan seberapa lama, bukan oh saya ini hidup tuh bonus 20 boleh hidup. Tidak seperti itu, tapi selama hidup Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda diberikan, sudah lakukan apa untuk Tuhan? Karena pada dasarnya hidup ini bukan berbicara tentang hari, melainkan berbicara tentang arti. Berbicara tentang makna kehidupan kita yang kita alami sekarang. Apa sih yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Bapak Ibu, di sini mari kita coba belajar bersama-sama tentang ini. Boleh teman-teman? Slide selanjutnya. Saudara, yang bisa kita soroti dalam keimanan Kristen adalah kita sering menjadi orang Kristen yang egois. Kita sering menjadi orang Kristen egois. Kenapa kita sering menjadi orang Kristen yang egois? Karena kita itu sering meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya yang umur yang panjang. Karena apa? Karena kita masih ingin menikmati dunia. Karena kita ingin merasakan hikmat-hikmat dunia yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada pada diri kita. Mungkin segala sesuatu yang kita punya, kita nyaman dengan hal-hal dunia tadi. Berikan saya waktu yang panjang. Saya ingin terus berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kadang kita sering menjadi orang Kristen yang egois. Tapi kita lupa bahwa pernahkah kita di dalam kehidupan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan di sini meminta kita agar tidak menjadi Kristen yang egois. Kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan, sudah diberikan waktu kepada Tuhan, sudah diberikan kepada kita, maka kita harus lakukan apa untuk Tuhan? Saya hidup untuk apa? Coba kita pikirkan, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya sudah lakukan apa ya buat Tuhan semasa? Bukan kita menghitung hari-hari, tetapi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kan Tuhan meminta arti, makna kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ini sering lupa bahwa hidup yang Tuhan percayakan adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Makanya tujuan hidup orang yang percaya itu adalah memuliakan nama Tuhan, menikmati Tuhan. Tapi kita sering tidak menggunakan itu. Bahkan kita sudah diberikan kesempatan kehidupan pun belum tentu kita bisa menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan. Kadang juga kita masih mengeluh akan kehidupan kita. Kenapa ya orang si A begini? Kenapa ya orang si A lebih enak hidupnya bandingkan saya? Kenapa orang si B punya ini, punya itu, saya enggak? Kenapa ya orang si A lebih cepat prosesnya? Kenapa ya saya agak lambat prosesnya? Gitu. Tapi jangan pernah kita menyerah, karena apa? Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu atas izin Tuhan. Kita tidak pernah menggunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kadang kita sering menjadi orang Kristen yang egois seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pernah mau menjadi orang Kristen yang egois. Karena kalaupun kita bisa hidup, kita hidup harus untuk Tuhan. Walaupun sekarang kita masih sehat, kita harus menggunakan kesehatan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita membuang waktu-waktu kita tanpa ada artinya. Kita harus mau hidup untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, agar kita berarti, langkah selanjutnya adalah mempergunakan setiap kesempatan. Boleh slide selanjutnya? Oke. Boleh Bapak Ibu Saudara yang mau bacakan
Efesus 5 ayatnya yang ke-16, tolong dibukakan. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Tolong Bapak Ibu boleh dibacakan. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah Bapak Ibu, untuk itu setiap kesempatan harus dipergunakan untuk mempermuliakan Allah, karena kita sudah lihat di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena waktu tidak akan terulang kembali, bahkan hari-hari semata-mata sangatlah jahat. Sangat jahat. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk setiap kita boleh hidup. Maka mari kita lakukan. Maka dari itu kehidupan kita, lakukan setiap pekerjaan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu pekerjaan Tuhan itu di mana saja. Bahkan melayani Tuhan juga di mana saja. Bahkan kita duduk pun tenang, kalau itu boleh menjadi dampak positif di kanan kiri kita, karena kita boleh memperhatikan firman Tuhan. Karena kenapa? Karena di saat kita duduk tenang mendengarkan kebenaran firman, biasanya itu berefek kepada teman sebangkunya. Karena ia akan mengoreksi dirinya, oh saya di sini mendengarkan firman. Karena dimanapun kita boleh berada, kita boleh melakukan pelayanan Tuhan. Bahkan di saat kita melakukan pekerjaan, itu akan menjadi suatu pelayanan buat Tuhan. Jikalau kita memang bekerja untuk Tuhan. Nah, maka mari kesempatan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan kita sia-siakan kehidupan kita. Apalagi untuk anak-anak muda contohnya ya. Jangan minum minuman keras, jangan merokok. Karena apa? Itu merusak hidupmu, merusak tubuhmu. Karena apa? Tuhan memberi tubuhmu yang awalnya bersih, tidak ada penyakit, tidak ada yang namanya kanker paru-paru, yang jantungnya hitam gara-gara ngerokok, mungkin, atau ada tambahan kenakalan-kenakalan lainnya yang boleh teman-teman sendiri tambahkan ya, kenakalan-kenakalan anak muda ya. Jadi kenakalan-kenakalan anak-anak muda saat ini kalau kita lihat atau boleh kita perhatikan sangat merak pada generasi Z sekarang ya, sangat merak. Kalau kita, maka itu kita melakukan kenakalan ini jangan pernah terus-menerus, melainkan coba secara perlahan. Jikalau itu sudah terbiasa kenakalan tersebut, kesempatan yang Tuhan beri itu tidak akan kembali. Sebab apa Bapak Ibu? Kita boleh lihat dalam satu hari ada 24 jam Tuhan berikan waktu kepada kita. Bahkan yang sebulan 30, 31 hari lamanya Tuhan berikan kepada kita. 1 tahun 12 bulan dan 1 tahun 365 hari lamanya berikan kepada kita. Mungkin menurut kita lama Bapak Ibu, tetapi itu hanya sementara di mata Tuhan. Bahkan 1000 tahun hanya 1 hari di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah kita berpikir 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 365 hari lamanya. Oh banyak sekali ya hari itu. Jangan pernah kita berpikir demikian Bapak Ibu. Yang namanya sudah kematian bukan namanya menghitung hari. Kita nggak tahu ke depannya, bahkan detik ke depan nanti kita nggak tahu, menit ke depan kita juga nggak tahu, atau hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kita nggak tahu. Apakah tugas kita sudah selesai? Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu di sini bukan saya menakut-nakuti ya. Jadi maka dari itu pakai hidup kita. Lebih kita anak-anak muda juga saya mengingatkan, mari kita pakai masa muda kita ini untuk boleh melakukan pekerjaan Allah. Kalau teman-teman mungkin yang masih belum mendapatkan pekerjaan, ayolah cari pekerjaan. Ya. Pakai kesempatan yang Tuhan beri, karena pujian yang indah yang sering kita dengar adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Kesempatan untuk apa? Kesempatan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Yang dimana setiap kondisi kita, apapun kondisi kita, mari semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk menjadikan hidup ini untuk mempermuliakan Allah. Mungkin masih banyak kita anak-anak muda juga atau orang tua juga menunda-nunda waktu kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan mau kalah kita sama anak-anak sekolah minggu. Mungkin saja mereka masih kecil, umur mereka masih ada yang 1 tahun, 1 tahun sampai 13 tahun. Jangan pernah mau kalah Bapak Ibu. Karena belum tentu mereka yang usianya masih di bawah kita, mereka masih anak-anak. Belum tentu. Bisa jadi yang dipertanyakan di dalam sini adalah iman. Belum tentu mereka yang masih kecil, iman mereka anak-anak. Belum tentu. Bisa jadi iman mereka yang lebih dewasa dibandingkan kita yang orang tua. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri, kita periksa diri kita. Apakah iman saya sudah dewasa? Jangan-jangan saya kalah dibandingkan anak saya. Mungkin iman anak saya sudah lebih dewasa dibandingkan saya. Jangan pernah meremehkan anak kecil Bapak Ibu. Bisa jadi mereka yang masih kecil boleh bisa jadi menegur kita. Jangan pernah meremehkan anak kecil. Dari itu Bapak Ibu, jangan tunda waktu itu, pakai waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan hidup yang memuliakan Allah, maka hidup kita akan menjadi berarti. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk memiliki kehidupan yang berarti adalah mengerti kehendak Tuhan. Boleh Efesus 5 ayat 17 anak muda lagi yang membacakan? Efesus 5 ayat yang ke-17. Boleh anak muda tolong bacakan? Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Bapak Ibu, teman-teman muda, hidup yang berarti adalah hidup yang ingin mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang pintar di pemandangan Allah Bapak Ibu bukan tentang dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia memiliki gelar panjang, udah namanya panjang tambah gelarnya jadi segini panjangnya. Ya. Bukan tentang pendidikan. Mungkin ya Bapak Ibu, pendidikan itu penting bagi setiap kita anak-anak muda. Untuk apa? Untuk menuju karir. Ya. Tapi jangan pernah terlena dari karir kita. Bisa saja dari karir kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi orang pintar menurut Alkitab adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Ya, dalam kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang mengerti kehendak Allah sudah pasti ia mengerti pendidikan yang tinggi. Karena apa? Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi belum tentu dia mengerti kehendak Allah. Hanya itu ada timbal baliknya. Kalau ia sudah mengerti kehendak Allah, pasti ia mengerti pendidikan yang tinggi. Apa itu maksudnya? Di saat ia menggunakan pendidikan yang tinggi karena ia mengenal kehendak Allah, maka ia pergunakan itu untuk kemuliaan Allah. Nah, tetapi orang pintar menurut Alkitab adalah orang yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya. Nah, menurut yang dimaksud dalam ayatnya Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-17 ini adalah itu, mengerti kehendak Tuhan. Karena orang mengerti kehendak Tuhan pasti ia bisa melakukan pendidikannya dengan yang hikmat. Nah, kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah, hidup ini adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, anak-anak muda juga, orang tua juga, mungkin nenek, kakek, atau buyut juga, lakukanlah hidup kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, karena juga Tuhan mengerti apa mau kita. Maka dari itu kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kehendaknya, paham akan kehendaknya, tahu akan kehendaknya. Kehendaknya adalah untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, tunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mungkin kita sering jatuh di dalam dosa, tetapi ingat, di dalam diri kita ini memiliki Roh Kudus. Kalau di saat Roh Kudus ingin membangkitkan kita, jangan pernah tolak Roh Kudus itu untuk menggerakkan hati kita untuk mau bertobat. Hal-hal yang kecil apapun, boleh kita dengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Roh Kudus itu mati dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mendengar suara Roh Kudus kita yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu, ketika kita memikirkan fakta bahwa hidup kita ini akan dievaluasi, Bapak Ibu. Boleh ditunjukkan slide selanjutnya. Manusia dihadapkan pada penghakiman Tuhan, Bapak Ibu. Di sini balik lagi kita ke kitab Mazmur, ayatnya yang ke-4 sampai ke-11. Nah, di sini nggak perlu kita baca, tetapi boleh kita renungkan atau boleh kita perhatikan di Mazmur pasal 90 ayat 4 sampai ke-11 ini. Bapak Ibu, kitab Mazmur 90 ini mengajarkan kita tentang realita, tentang fakta kehidupan kita, bahwa kita sebagai manusia akan dihadapkan pada penghakimannya saat kita sudah ada berada di hadapannya. Dalam ayat-ayat berikutnya ini adalah dari ayat yang ke-4 hingga ke-11 ini, kita disadarkan akan kenyataan kehidupan kita ini. Tiap tindakan, bahkan kata, bahkan pikiran kita. Ya. Atau setiap ucapan kita, bahkan setiap detik yang kita habiskan, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap pikiran yang kita pikirkan, semuanya nanti akan dipertanyakan saat kita berdiri di hadapan Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara, ini adalah panggilan yang serius dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Perkataan kita, pikiran kita, gondok hati kita yang masih ada di dalamnya lagi. Coba kita refleksi diri kita, introspeksi diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita akan diperhadapkan di hadapannya. Karena setiap kita akan memiliki penghakiman. Penting bagi kita untuk menghabiskan waktu itu dengan bijaksana, Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan waktu-waktu yang diberikan Tuhan dengan bijaksana? Tiap kesempatan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita juga harus bertanggung jawab atas kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita boleh umur panjang. Coba kita pikirkan kembali. Masa hidup saya sudah lakukan apa buat Tuhan? Apakah saya sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Atau mungkin ada yang sudah terlewatkan? Itu menjadi refleksi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup sehari-hari? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Dan bagaimana juga kita menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab semuanya akan menjadi bagian dari evaluasi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan integritas, ya, dengan rendah hati, menyerahkan diri, menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang memberi kasih karunia, ya, yang pernah sia-siakan kehidupan kita. Bahkan Tuhan semasa hidupnya melakukan pelayanan. Meskipun kita tidak tahu ya Bapak Ibu kapan kita akan menghadap di hadirat Tuhan, menghadap kepada penghakimannya, kita nggak tahu. Makanya itu mari kita mempergunakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita gunakan dengan bijaksana sesuai dengan kehendaknya setiap hari Bapak Ibu, mari kita gunakan setiap hari yang kita miliki dengan bijaksana. Karena setiap detik adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap tahun. Apakah kita sudah melakukannya untuk Tuhan?
Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan? Boleh kita renungkan di dalam kehidupan. Mari kita dengan integritas melakukan kehendak Allah, melakukan kerjaan Allah. Hingga hakim kita dapat menerima kasih dan karunia Tuhan. Jadi boleh Bapak Ibu kita belajar dari bagian firman ini, dan sebagai ayat pengingat atau ayat penguat kita, boleh tadi sudah dibacakan ya, Mazmur 90 ayat 12. Boleh dibacakan sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengingat atau menjadi ayat hafalan buat kehidupan kita atau menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, dan ini juga sebagian dari akhir khotbah kita pada saat ini, perenungan kita saat ini. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa Bapak Ibu dan saya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang boleh Tuhan berikan. Dan ajarilah kami untuk mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan hari-hari itu. Tuhan, mungkin kami sering sekali salah menggunakan hari-hari kami. Sering salah mengartikan hari-hari kami. Padahal hari-hari kami yang Tuhan maksud adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terkadang kami juga lalai Tuhan. Terkadang kami juga sering menjadi orang Kristen yang egois. Ampuni kami Bapa, sehingga kami terkadang lupa akan penghakiman-Mu di kemudian hari. Karena kami juga kadang lupa apa saja yang sudah kami lakukan. Mungkin kami sering menyakiti hati sesama kami. Mungkin kami menyimpan rasa benci kami kepada sesama kami. Ampuni kami Bapa, karena kami ingin mau hidup layak di hadapan Tuhan, agar kami juga boleh bertanggung jawab atas apapun yang boleh kami lakukan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami, sehingga kami diperhadapkan di hadapan Tuhan, kami boleh bisa bertanggung jawab. Mari Bapa, pakailah setiap kami, dari anak-anak kami, dari kami anak-anak muda, dari kami orang tua, bahkan nenek kami. Tolong Tuhan, ajarkan kami untuk boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, agar kami boleh bisa melakukan kehendak Tuhan di kehidupan kami semasa waktu-waktu yang boleh Tuhan berikan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami adalah singkat, bahkan di hadapan Tuhan 1000 tahun hanya 1 hari. Ampuni kami Bapa yang berdosa ini. Terlebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Ajarlah hamba terlebih-lebih lagi Bapa, agar anak-Mu juga boleh mengerti dari bagian firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.